Ternyata sejarah juga menyimpan jejak rekam Putra Minang yang pernah menjadi raja di Negeri Sembilan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dimanapun berada Anda sekalian semua, yang khususnya anak Nusantara. Oke, jangan lupa subscribe, like, komen teman-teman. Kita akan mereaction video yang luar biasa juga sih ya. Ini tentang Minang ya. Kenapa orang Minang ada di Malaysia? Dari mana asal orang Minang ada di negeri Malaysia? Ini sejarahnya teman-teman. Jangan kemana-mana, nonton sampai habis. Jangan supaya kalian tidak gagal paham dengan video yang saya bikin ini teman-teman ya. Kenapa orang Minang ada di Malaysia? Ini sejarahnya yang luar biasa teman-teman. Oke, kita lanjut ke videonya teman-teman. Check it out. Induline ini. Wow, ini luar biasa ini. Ya. Ini tarian ini sama seperti Aceh teman-teman. Negeri Sembilan ya, Negeri Sembilan, hubungan dekat Minangkabau dengan Malaysia. Sebagai negara yang bertetangga, hubungan Indonesia dengan Malaysia mengalami banyak pasang surut sepanjang sejarah, memiliki berbagai macam hasil kebudayaan yang hampir seragam. Bukan tidak mungkin bahwa keduanya pernah menjalin hubungan harmonis sebelumnya. Benar saja, salah satunya adalah Negeri Sembilan, salah satu negara bagian dalam Federasi Malaysia yang memiliki pertautan sejarah dengan kerajaan Minangkabau di Negeri Sembilan, baik dari pakaian adat, di Negeri Sembilan, upacara, dan sistem sosial di antara keduanya pun sangat mirip. Bahkan di balik itu, ternyata sejarah juga menyimpan jejak rekam Putra Minang yang pernah menjadi raja di Negeri Sembilan. Studi oleh Mestika Z, hubungan Minangkabau dengan Negeri Sembilan mengungkap sebuah fakta, yakni jauh sebelum negara-negara bangsa terbentuk, sekitar abad ke-16, semua wilayah baik Indonesia maupun Malaysia masih berbentuk kerajaan yang otonom. Luar biasa. Penelitian oleh Jocelyn Sumatera Barat, Padang menunjukkan bahwa sejak awal abad ke-16 dan bahkan jauh lagi sebelumnya, orang-orang Minangkabau telah terbiasa merantau menyebar ke Semenanjung Melayu. Memang surumpun sih kalau orang Minang. Semenanjung semakin pesat bersamaan dengan lalu lintas perdagangan emas dan lada Minangkabau ke Malaka. Sebelum Negeri Sembilan terbentuk, di Pelabuhan Malaka sudah berdiri kerajaan besar yang menjadi tempat perantau Minang untuk menetap dan berdagang. Seiring berjalannya waktu, perantau semakin banyak berdatangan dan mereka akhirnya mulai mengelompok. Komunitas kecil perantau Minangkabau ini terdiri membentuk persekutuan negeri-negeri yang terdiri dari 9 negeri. Dan secara politik, wilayahan Negeri Sembilan ini dikuasai oleh pemimpin yang berbeda-beda dan silih berganti, mulai dari Malaka, Portugis, lalu Johor sebagai penerus kerajaan Melayu Malaka. Orang Minang memang dikenal kalau di Malaysia. Pada masa kekuasaan Johor inilah, kedaulatan kerajaan Negeri Sembilan baru memiliki raja sendiri yang dikirim dari Minangkabau. Hingga saat ini, ada ungkapan terkenal di Negeri Sembilan, yaitu beraja ke Johor, berdalih ke Siak, bertuan ke Minangkabau. Ungkapan terakhir memiliki arti bahwa mereka menjadikan Minangkabau sebagai tempat mengadu atau tempat orang yang patut dijadikan yang tuan atau yang dipertuan. Berdarah. Sebelum memiliki Raja Minangkabau, perpolitikan di Negeri Sembilan cukup panas. Salah satunya ada perebutan kekuasaan termasuk oleh orang Johor dan Bugis. Barulah sekitar tahun 1773, setelah Negeri Sembilan berkatung-katung, Johor memperbolehkan mendatangkan putra mahkota dari kerajaan Pagar Uyung Minangkabau untuk memerintah dan mengusir orang Bugis. Wow, berarti orang Minang dulu, kerajaan Minang ya, kerajaan Minang pernah berperang dengan kerajaan Bugis gitu, itu di Negeri Sembilan ya. Itu bukan masalah merebut kekuasaan kalau. Oke, kita lanjut ke video sampai habis teman-teman, jangan gagal paham kita ya. Oke. Raja Malewat atau Mahmud dari Minangkabau itu berkuasa dari tahun 1773 hingga tahun 1795 dan berhasil menegakkan hukum adat ala Minangkabau sekaligus mengusir orang Bugis dengan sukses. Kenapa orang Bugis harus diusir gitu ya? Dua raja Pagar Uyung lainnya yang dijemput ke Minangkabau sesudah Raja Melawar ialah Raja Hitam.
yang berkuasa dari tahun 1795 hingga tahun 1808, dan Raja Malenggang Alam atau Raja Lenggang berkuasa dari tahun 1808 hingga 1824. Sebagai kerajaan yang otonom, Negeri Sembilan tentu memiliki raja dan pemerintahannya sendiri, namun juga sering mendapatkan intervensi dari luar. Pada tahun 1965, ketika Federasi Malaya yang terbentuk setelah PD2 bubar, mereka memerdekakan diri dari Inggris dan Negeri Sembilan menjadi salah satu dari negara bagian Malaysia. Meskipun Negeri Sembilan saat ini sudah menjadi bagian dari sejarah, hubungan sejarah dengan Minangkabau masih terpelihara. Hal itu dapat dilihat dari sistem matrilineal yang mereka anut, serta adat perpatihan. Itulah sejarah orang Minangkabau kenapa ada di Malaysia, teman-teman ya. Ternyata dari kerajaan zaman dulu, orang Minangkabau sudah ada di Malaysia. Bahkan bukan di Negeri Sembilan saja, teman-teman. Di Selangor pun ada kampung Minangkabau gitu. Luar biasa sekali, teman-teman ya. Karena Minangkabau dengan Melayu, Minangkabau dengan Malaysia ini dia satu darah gitu ya. Satu darah gitu, satu bangsa gitu. Oke, luar biasa teman-teman. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share video ini. Terima kasih untuk kalian semua.